سبحانك إني كنت من الظالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan saat seseorang berpuasa. Tentu saja tetap kita akan merujuk pada fikih sunnah karya Said Sabiq. Hal-hal yang diperbolehkan ketika berpuasa, yang pertama adalah berendam di dalam air, ya, atau mandi dan berendam dalam air. Abu Bakar bin Abdurrahman meriwayatkan bahwa beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan, sungguh aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengguyurkan air ke kepalanya, padahal waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berpuasa. Baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu saat beliau kehausan atau saat Rasulullah kepanasan. Hadis riwayat Ahmad, Malik dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam kondisi junub saat waktu subuh. Beliau berpuasa, kemudian beliau mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika ada air yang masuk ke dalam rongga, ya, rongga tenggorokan maksudnya, atau rongga perut tanpa disengaja, maka puasanya tetap sah. Ya, tapi tanpa disengaja loh, ya, bukan disengaja. Ini yang pertama. Yang kedua yang boleh dilakukan adalah celak atau bercelak serta tetes mata. Bagi kita yang mungkin ada problem di mata, ya, maka boleh menggunakan tetes mata dan yang semisalnya yang masuk ke mata. Baik rasanya itu sampai tenggorokan atau tidak, karena mata bukanlah jalan untuk memasukkan makanan ke rongga perut. Kan kita sering tuh pas tetes mata, ya, beberapa saat ada terasa di tenggorokan. Maka itu tidak membatalkan, karena yang dimaksud membatalkan itu adalah yang masuk dari jalan yang biasa. Anas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa dia pernah bercelak. Dan inilah juga pendapat Imam Mazhab Syafi'i. Kemudian menurut Ibnu Mundir, ini juga pendapat Imam Atha, Hasan, Nakhai, Auza'i, Abu Hanifah dan Abu Thawr. Juga disebutkan sebagai pendapat beberapa sahabat radhiyallahu taala anhu seperti Ibnu Umar, Anas dan Ibnu Abi Aufa. Pendapat ini juga pendapat Daud. Kemudian Imam Tirmidzi rahimahullah mengatakan bahwa kami tidak mendapatkan satu hadis pun yang sahih mengenai perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam yang melakukan atau bercelak di saat Rasulullah berpuasa. Yang ketiga, hal yang mubah yang boleh dilakukan yang ketiga adalah mencium, ya, dengan catatan bagi mereka yang sanggup mengendalikan nafsunya. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya padahal saat itu beliau berpuasa dan mencumbu. Padahal saat itu Rasulullah SAW sedang berpuasa. Beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya atau nafsu seksualnya. Umar radhiyallahu taala anhu menceritakan, suatu hari aku terangsang, hasyastu yauman, kata beliau. Aku terangsang lalu aku mencium istriku. Padahal saat itu aku berpuasa. Lalu aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, hari ini aku telah membuat satu perkara yang besar. Aku telah mencium padahal aku puasa."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian merespon apa yang disampaikan Umar. Rasulullah mengatakan, "Ara'aita lau tamatmatta bima in wa anta shaim?" Apa pendapatmu jika engkau berkumur-kumur saat engkau berpuasa? Faqultu, aku mengatakan, la ba'sa bidzalik, tidak ada masalah dalam hal itu wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fima, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu mengapa? Artinya mengapa bertanya? Seakan-akan posisi mencium atau mencumbu istri di saat puasa sama hukumnya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Kurang lebih sama hukumnya dengan berkumur-kumur saat berpuasa. Artinya seakan-akan Rasulullah mau mengkiaskan hukumnya itu dengan hukum yang orang yang berkumur-kumur atau dengan orang yang mencumbu atau mencium istrinya. Ibnu Mundir rahimahullah meriwayatkan bahwa diperbolehkannya mencium saat berpuasa adalah pendapat yang dianut oleh Umar radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah, Atha, Sya'bi, Hasan, Ahmad dan Ishaq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Menurut para ulama mazhab Hanafi dan para ulama mazhab Imam Syafi'i, mencium bagi orang yang sedang berpuasa hukumnya makruh jika sampai terangsang. Mohon diperhatikan, hukumnya makruh jika sampai terangsang. Jika tidak merangsang, maka tidaklah makruh, tetapi lebih utama menghindari. Ini penting kita catat ya, lebih utama menghindari. Hal ini berlaku baik untuk pasangan muda atau pasangan tua, karena yang menjadi tolak ukurnya itu bukan ciumannya, tapi adalah sejauh mana ciuman itu menimbulkan rangsangan sampai membangkitkan syahwat. Baik hal itu terjadi pada pasangan muda atau pasangan tua, ya, sehingga dari rangsangan itu hingga menyebabkan adanya inzal, ya, adanya keluar mani. Jika ternyata ciuman itu sampai membangkitkan hawa nafsu dan menyebabkan keluarnya mani, maka di sini jatuh hukum batil, ya, tidak boleh dilakukan. Kemudian jika ternyata ciuman itu sampai membangkitkan syahwat, baik anak muda ataupun orang tua, maka ciuman tersebut makruh, nggak sampai jatuh ini, artinya belum sampai keluar sesuatu. Jika tidak, maka tidak makruh. Kalau tidak merangsang, ya, tidak membangkitkan seksualnya, maka tidak makruh di sana. Yang jelas menghindari ciuman baik anak muda ataupun orang tua itu lebih utama dilakukan. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat adalah suntikan. Baik suntikan itu untuk memasukkan makanan atau memasukkan obat. Baik suntikan itu, ya, di urat ataupun di bawah kulit. Maka dalam hal ini suntikan boleh saja dilakukan bagi atau untuk orang yang berpuasa. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, itu 4 hal dulu yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Akan kita sambung pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.